Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk siswa saya khususnya kelas 12 MIA 1, MIA 2 dan 12 MIA 3. Nah, di pertemuan kali ini pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya kelas 12 di semester 1 ya, saya akan menyampaikan materi kita yang pertama di semester 1 yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, saya akan menjelaskan apa itu definisi surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada lembaga atau instansi dengan tujuan mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan sebagai arti dari surat yang dilayangkan oleh calon karyawan. Nah, kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberikan pekerjaan oleh calon majikan. Kemudian, surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal atau biasanya bersifat resmi. Misalnya, surat lamaran pekerjaan ini menjadi sebuah momen ya, di mana kita itu akan memulai sebuah penyesuaian ya yang ditawarkan, misalnya surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan atau di jabatan tertentu sesuai pada iklan yang ditawarkan. Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada paragraf pembuka, apalagi lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber tertentu. Kemudian tidak diperlukan penyebutnya, kemudian penyebutnya hanya sumber pada paragraf pembuka. Bagaimana cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan yang benar menurut ketentuan pada umumnya ya? Ada beberapa hal yang harus Ibu jelaskan di sini. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang formal, menggunakan bahasa yang resmi, karena surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi. Jadi, jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. Yang kedua, sebuah surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan bahasa yang singkat, harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Nah, menulis surat lamaran pekerjaan itu karena surat lamaran bisa menampilkan jati diri seseorang serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat yang sifatnya bertele-tele. Jadi surat lamaran itu, inti kesimpulan pada bagian yang kedua, tidak boleh bertele-tele. Yang ketiga, tulisan secara manual. Maksudnya tulislah surat lamaran pekerjaan itu secara manual atau menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran pekerjaan itu secara manual lebih disukai perusahaan karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana kepribadian seseorang. Makanya poin yang ketiga, tulislah dengan tulisan tangan. Kemudian yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan selain bersih, rapi, itu dituntut. Kenapa? Karena jati dirinya itu tadi menggambarkan di sana. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus ya pada surat lamaran itu. Jika salah menulis, lebih baik kamu mengganti ulang kertas itu atau menggunakan stipo atau penghapus. Artinya kalau masih bisa kertas itu diganti, gantilah supaya pengembangan surat lamaranmu atau hasil surat lamaranmu itu lebih jelas atau lebih baik. Yang kelima ya, isilah secara jelas data diri dan informasi atau
yang diinformasikan tentang diri Anda, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Yang keenam, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk melampirkannya. Nah, baik. Dari 6 bagian cara membuat surat lamaran pekerjaan yang Ibu jelaskan, yang pertama gunakan bahasa yang baik, kemudian tulisan kalimat yang baik, menggunakan secara manual tulisan tersebut, memperhatikan kebersihan, kemudian isinya harus jelas, dan yang keenam, jika Anda mempunyai sertifikat maka masukkanlah sertifikat itu. Artinya kalau kita menulis sebuah surat lamaran pekerjaan, ya, itu supaya lebih memahami, supaya lebih tahu, atau supaya lebih baik dan menarik. Nah, baik, selanjutnya ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, ada beberapa jenis surat lamaran pekerjaan, ya, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan digabungkan dalam daftar riwayat hidup, atau dalam cara ini riwayat hidup termasuk isi surat karena isi surat berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model sebuah gabungan yang dimaksud dari riwayat-riwayat yang kita miliki. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari surat riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam praktek pemakaian banyak dipakai oleh model-model yang terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Dan misalnya model ini lebih digemari oleh para pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Karena kalau misalnya suratnya terlalu panjang dan bertele-tele, perusahaan pun melihatnya ogah-ogahan. Jadi sekarang itu modelnya singkat, akurat, dan tepat. Yang berikutnya, sumber lamaran pekerjaan itu biasanya ada sumber lamaran pekerjaan yang dari sumber tertentu, dari media tertentu, dari surat kabar tertentu, atau misalnya dari referensi. Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan 1, misalnya seperti Ibu jelaskan, sistematikanya tempat dan tanggal lahir pembuatan surat lamaran, kemudian hal atau perihal, kemudian lampiran berkas, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat yang bisa dibagi menjadi 4, isi suratnya, misalnya yang pertama paragraf, pembuka, isi surat, daftar lampiran yang mempunyai paragraf penutup. Yang ketujuh, ada salam penutup. Yang berikutnya nama terang atau pelamar serta tanda tangan. Nah, dalam pembagiannya unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang baik sekurang-kurangnya mempunyai ciri seperti berikut. Apa itu? Mempunyai bentuk yang menarik, mempunyai bahasa yang menarik, menggambarkan kemampuan pelamar, tepat pada sasaran. Dalam surat pekerjaan terdapat unsur-unsur, yaitu unsur-unsur surat. Kemudian ada kepala surat, ada tempat tanggal penulis surat, ada salam pembuka, ada pembuka surat, tujuan surat lamaran pekerjaan, kemudian lampiran persyaratan yang ditentukan, kemudian penutup surat, dan tanda tangan serta nama jelas. Ini adalah beberapa unsur surat lamaran pekerjaan. Hal-hal yang dicantumkan dalam pekerjaan apa saja itu? Yang pertama, menyebutkan sumber lamaran. Yang berikutnya, identitas diri lengkap dari pelamar. Identitas diri lengkap dari pelamar ini misalnya meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, kemudian handphone atau alat bantu komunikasi, identifikasi diri. Kemudian harus memudahkan pihak perusahaan untuk menghubungi pelamar atau kita yang menjadi atau calon karyawan tadi. Posisi yang dikehendaki, riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan bila ada, kemampuan lain yang dimiliki, misalnya kamu mampu di bidang IT, referensi bila ada.
Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan apa saja itu? Misalnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, surat lamaran itu ditulis dengan tangan ya, atau dalam artian manual atau berbagi sebagai portofolio ya ukurannya. Artinya surat lamaran itu ditulis tangan di atas kertas bergaris atau folio. Tulisan harus jelas atau bersih dan tidak ada coret-coretan. Itu ibu ulang lagi, pelamar menyebutkan diri bukan dengan kata ganti melainkan saya. Pelamar harus menyebutkan pimpinan instansi seperti bapak ibu jika sudah jelas pemimpinnya. Nah, contoh surat lamaran pekerjaan nanti akan ibu share kembali contoh surat lamaran pekerjaan di pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang kurang jelas silakan chat langsung ke ibu. Assalamualaikum dan selamat pagi menjelang siang.